Adapun toharoh dari tinjauan syariat adalah ibaratun an raf'il hadasi aw izalatin najasi aw ma ma'nahuma. Adapun dari sisi syariat, ya, dari sisi tinjauan syara, disebut toharoh itu adalah sebutan untuk mengangkat hadas, menghilangkan najis, atau hal-hal yang semisal dengan keduanya. Itu toharoh. Toharoh ini kalau dari sisi bahasa an-nafah, kalau dari sisi tinjauan syara adalah sebutan untuk raf'al hadas au izalatin najis au izalatan najis, maka Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin justru beliau memperinci lagi toharoh lima. Kata beliau, at-toharatu laha arba'a maroti. Ini hebatnya Imam Al-Ghazali kayak gitu, Pak. Tathhirud dhahir anil akhdati wal akhbati wal fadla. Menurut beliau, toharoh tingkatan level pertama ini membersihkan zahir kita, baik daripada hadas, daripada najis, maupun daripada kotoran-kotoran. Ya, kalau ini trennya masih fikih gitu. Kalau punya hadas kecil berarti berwudu, kalau punya hadas besar mandi, ada hadas kecil, hadas besar mau mandi nggak ada air, diganti dengan tayamum. Nah, cuma fikihnya harus lengkap. Jangan sampai ada seorang kita ditanya, Ustaz, kalau mau mandi, mau wudu nggak ada air. Kalau wudu nggak ada air diganti tayamum, kami tahu cara tayamumnya. Ambil debu, usap muka, usap lengan sampai ke siku. Kalau mandi gimana tayamumnya? Ustaz punya hadas besar, mau mandi nggak ada air, adanya debu. Ya udah guling-guling aja kayak kucing kerjaan. Ini kan Ustaznya kurang ngaji kalau begini jawabannya. Maka masa orang disuruh guling-guling gitu. Padahal dari sisi tinjauan fikih, baik tayamum untuk wudu, tayamum untuk mandi kan sama. Karena sejatinya tayamum itu bukan untuk raf'al hadas gitu. Maka Bapak Ibu sekalian kalau terpaksa tayamum, jangan sekali-kali niat nawaitu tayamum li raf'il hadas, nggak bisa. Kenapa? Karena hadasnya nggak pernah berangkat. Kan niatnya beda, hati sholati aja. Bagaimana saya tayamum supaya diperbolehkan sholat. Maka yang pertama ini kata Imam Al-Ghazali masih tinjauan syariat, bahwa berwudu itu membersihkan hadas, membersihkan najis, membersihkan kotoran. Tapi masa iya kita bersucinya sampai tingkatan itu saja? Maka kata Imam Al-Ghazali, coba tingkatan ke tingkatan yang kedua minimal. Tathhirul jawarihi anil jarohimi wal atham. Oh, ini yang hebat. Sucikan juga anggota tubuh kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Jadi mulut itu udah dikumurin 5 kali sehari untuk sholat fardu. Maka mulutnya juga diperhatikan dari perbuatan-perbuatan dosa. Jangan kumurnya 5 kali, ngomongin orangnya 50 kali. Ini berarti apa? Tinjauan wudunya baru sampai syariat, kata Imam Al-Ghazali. Kalau sudah dikumpulin 5 kali, maka kalau kita baca Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali kan mengajarkan bahwa setiap basuhan anggota wudu itu kan ada doanya. Umur kata Imam Al-Ghazali, Allahumma a'inni ala tilawati kitabik wa kathrati dzikrillah wa tabi'ni bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Itu umur 3 kali baca itu. Ya Allah, mudah-mudahan kau ingatkan mulutku untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir, dan mudah-mudahan kau tetapkan ucapan yang baik-baik dari mulut saya. Nah, kalau ini dibawa di kehidupan 24 jam setelah umur, kita mau ngomongin orang kan takut. Kenapa? Karena kita sudah ikrar kepada Allah, minta ditetapkan dengan ucapan yang baik. Nanti ibu hirup air ke hidung, Allahumma arihni ra'iqatal jannah wa anta anirodin wa a'udzubika min rawa'ihinnal wasuhiddat. Ya Allah, tolong beri saya dapat mencium wangi-wangian surga nanti di akhirat. Jangan sampai yang tercium ke saya ini malah bau-bauan neraka. Loh,
Kok kita minta bisa mencium wangi surga? Karena hadis Nabi ada mengatakan ada golongan orang-orang yang tidak dapat mencium wanginya surga. Di antaranya mohon maaf seorang suami yang dayus, gitu, yang tidak cemburu melihat istri dan anak perempuannya, anak-anaknya bermaksiat kepada Allah. Tapi kita jadi suami enak, berat bapak ya. Ditanya sampai akhirat Pak, anak yang maksiat kita ditanya duluan. Istri yang ngomongin orang kita ditanya kenapa dibiarin istri menggosip, kenapa gak diajak balik kan gitu. Berat dari suami juga ya. Maka kalau kita cuek lihat istri, lihat anak bermaksiat kepada Allah, yang gak bakal dapat mencium bau surga ini. Maka Imam Ghazali ngajarkan ya, meskipun kalau bapak buka Fathul Mu'in Imam Al-Balibari itu kan menentang keras Pak, doa-doa anggota wudu itu la aslalah, tidak ada dasarnya. Ya ini biasa, pertentangan fikih dengan hakikat itu udah biasa. Karena apa? Supaya kita ketika habis berwudu menyadari bahwa anggota tubuh kita pun harus kita sucikan dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, kemudian yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, setelah badan kita, dohir kita sucikan dari hadas, dari najis, kemudian kita sucikan juga anggota tubuh kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, tathhirul qalbi 'anil akhlaqil madmumah. Sucikan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Dengkinya dihilangi, iri hatinya dibuang, pendendamnya dibuang. Apalagi kita yang udah 40 tahun ke atas. Rata-rata 40-an lah ya. Ada yang masih 17 gak ada? Bu. Kalau udah 40 tahun ke atas nih, udah bukan waktunya nyimpan sakit hati. Kenapa? Udah mulai mikir sakit encok, sakit lutut, sakit sendi. Iya, ngapain mikir-mikir sakit hati, bikin kita kurus kering gak enak makan, betul? Dan mikirin itu aja. Jadi artinya menyadari ini, mensucikan hati dari perilaku-perilaku yang tercela, akhlak-akhlak yang tercela. Itu kita sudah masuk level 3 bersucinya kata Imam Al-Ghazali. Nah kemudian ada bersuci level 4. Oh ini bersucinya para nabi Pak. Kita nggak sanggup. Bagaimana bersucinya para nabi? Kata Nabi, tathhirus sirri amma siwallah. Sanggup mengosongkan hati dari selain Allah. Oh nabi 1 detik lupa Allah dianggap maksiat kalau nabi. Kalau kita jangankan 1 detik, jangankan lagi begini, lagi sholat aja karena gak ingat Allah, lagi sholat ingatnya jemuran, takut basahnya. Apalagi sholat maghrib musim Ramadan ini, aduh yang diingat patah, ya kan? Cendol, apa lagi? Ya macam-macam lah, gorengan, ya kan? Marjan. Sholat maghrib kan yang diingetin. Kita nggak bisa sampai ke level 4 ini, tapi minimal masa iya sih wudhu kita hanya sebatas sampai kepada wudhu syariat saja. Minimal sucikan hati lah dari akhlak-akhlak yang tercela, sucikan badan kita daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nah, dari perincian syariatnya, dari rincian fikihnya, ulama membagi alat-alat untuk bertoharoh, diantaranya air dahulu kita dahulukan. Air ini kan terbagi menjadi 4 Bapak Ibu. Adapun air yang dibolehkan untuk bersuci ini ada 7. Yang pertama ma'us sama, air langit. Yang kedua ma'ul bahri, air laut. Wa ma'ul nahri, air sungai. Wa ma'ul bikri, air sumur. Wa ma'ul aini, dan air yang disebut sumber mata air. Wa ma'ul talji, air salju. Wa ma'ul bardi, dan air embun. Nah itu boleh semuanya dipakai wudhu. Ibu ketika berbicara air embun, jangan bayangkan embun di Indonesia Pak. Kalau embun di Indonesia ini kan jam 7, setengah 7 sudah hilang, karena di atas rumput aja paling nempel. Tapi bayangkan di negeri-negeri yang lain, yang embun itu kalau pagi bisa muncul dari talang kayak hujan. Itu bisa dipakai untuk wudhu. Air laut, air sungai, semua 7 air itu diringkas kembali oleh ulama ahli fikih menjadi 4.
Yang pertama tohirun mutohirun ghairu makruhin, air yang suci mensucikan dan tidak makruh menggunakannya, ini disebut air mutlak atau air yang belum terkena qayyid kalau bahasa fikihnya. Ibu punya air sebotol aqua, boleh nggak dipakai wudhu? Boleh nggak? Diminum sah nggak? Nggak ada najisnya kan, masih suci. Itu berarti masih air mutlak. Tapi kalau air sebotol aqua itu ibu masukin teh renjang, kan jadinya bukan air putih lagi, tapi air teh. Jadi air suci mensucikan, air mutlak namanya, air yang belum kena qayyid. Dan dia tidak makruh, wa huwa al-ma'ul mutlak. Artinya air mutlak ini bisa digunakan untuk apa saja. Untuk mengangkat hadas boleh, untuk membersihkan najis boleh, dikonsumsi juga boleh. Yang kedua, wa tahirun mutahhir makruhun wa huwa al-ma'ul musyammas. Yang kedua, ada air suci mensucikan tapi makruh dipakai pada badan. Ini kalau pembahasan yang lebih luasnya adalah air yang dipanaskan langsung dengan sinar matahari dan tempatnya terbuat dari logam selain emas dan perak. Jadi kalau ibu-ibu ada rezeki bikin tangkinya pakai emas, itu mau dipanasin seharian pun nggak apa-apa, nggak makruh gitu maksudnya. Tapi kalau selain itu dari seng, dari baja, dari kuningan, itu kalau terlalu panas hukumnya makruh dipakai ke badan. Tapi statusnya tetap suci mensucikan. Tapi ini untuk daerah-daerah yang panasnya di atas sekian derajat. Kalau di Indonesia nggak sampai, air ditaruh di tempat besi, dijemur kemudian mendidih, itu nggak sampai kalau di Indonesia. Itu makruh saja, nggak sampai ke haram. Nah, kemudian yang ketiga adalah wa tahirun ghairu mutahhir, air suci tapi tidak mensucikan. Ini disebut ma'ul mustakmal. Air mustakmal adalah air yang sudah pernah dipakai untuk membasuh basuhan wajib, itu air mustakmal. Maka gini, kan tadi saya sampaikan, basuhan wajib dalam wudhu ini kan hanya sekali ya, biar hanya sekali. 2-3 kali itu kan sunnah saja. Misalnya gini, ibu ambil air wudhu untuk muka, basuhan pertama inilah yang menjadikan air menjadi mustakmal. Basuhan kedua nggak ada di mustakmal lagi karena basuhan sunnah. Ibu kumur terpercik ke air sedikit tidak menjadikan air mustakmal. Kenapa? Karena kumur ini kan sunnah. Tapi basuhan wajib yang pertama ini, nah ini kalau balik ke air sedikit dihukumi menjadi air mustakmal. Artinya airnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Meskipun dalam kitab Raudhah Imam An-Nawawi mengatakan air mustakmal yang terpercik ke air sedikit, kalau tidak berubah 3 ini rasa, warna dan bau, tetap airnya bisa digunakan untuk bersuci. Ini di Raudhah. Artinya terjadi perbedaan ibu bapak sekalian. Kalau bicara fikih, ini ranah ikhtilafnya sangat luas. Maka mohon maaf, mohon ampun, dalam masalah fikih tidak boleh mengklaim pendapat mazhab kita yang paling benar. Apalagi sampai mengatakan pendapat orang bid'ah, sampai mengkafirkan, sampai memusyrikan, itu bukan ranah fikih. Karena fikih ini sifatnya adalah dhonni, persangkaan para mujtahid dalam berijtihad. Namanya ijtihad. Ijtihad itu kan ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Kalau benar kata Nabi, orang ijtihad dapat pahala 2. Kalau salah dapat pahala 1. Yang penting yang ijtihad ilmunya cukup. Jangan saya suruh ijtihad, sesat nanti itu. Yang ijtihad itu pernah saya sampaikan gini, Imam Ahmad bin Hanbal, ini ditulis oleh Ibnu Qayyim. Pernah ditanya oleh muridnya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal,
Seandainya ada orang hafal 100.000 hadis, berapa? Ibu hafal? Belum, 100.000 belum lah ya. Ada orang hafal 100.000 hadis, kemudian boleh nggak orang ini berhukum langsung ngambil ayat, ngambil hadis? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, tak boleh. Kalau hafalan hadisnya baru 100.000, tidak boleh ngambil hukum langsung dari Quran, dari hadis. Sampai kepada 200.000, sampai kepada 300.000, kemudian muridnya bilang Imam Ahmad tetap tidak membolehkan. Kalau 400.000 gimana? Kalau orang hafal 400.000 hadis di luar kepala beserta rawi, beserta sanad dan status hadisnya, silahkan dia belajar berijtihad, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Syaratnya 400.000. Ini bukan cuma hadisnya, asbabul wurud hadis dia tahu, ilmu-ilmu seperti usul fikihnya, tafsir Qur'annya, nasakh mansuknya, mutlaqah muayyadahnya, dia harus tahu semua itu. Baru boleh belajar berijtihad. Kalau melihat begini, akhir zaman siapa yang bisa berhukum langsung ke Quran dan hadis? Maka sekelas Al-Hafidh As-Suyuti, Al-Hafidh Ibnu Hajar, Al-Hafidh ini kan orang yang hafal 100.000 hadis ke atas ini. Tetap madhabuna asy-Syafi'i, madhab saya Syafi'i, walaupun hafal 100.000. Kalau yang berijtihad orang yang sudah hafal 400.000 hadis tadi, dia salah dapat pahala 1, kalau benar dapat pahala 2. Maka kalau berbicara perbedaan pandangan dalam fikih, jangankan lintas madhab. Dalam satu koridor mazhab Syafi'i saja itu ada Imam Rafi'i, ada Imam Nawawi, bahkan ada yang ketiga Imam Al-Ghaffal. Itu pendapatnya beda-beda semua tuh. Ulama-ulama mujtahid pun tidak berani saling mengkafirkan satu sama lain, tidak berani saling menyesatkan pendapat satu sama lain meskipun berbeda. Jadi kalau sudah bicara fikih, karena kenapa ini saya sampaikan itu? Saya di Majelis Taklim sekarang lumayan pening, Pak Jaya, lumayan pening. Karena orang madhabnya madhab TV, madhab YouTube sekarang, bukan madhab Syafi'i. Iya, Pak. Kadang dia nanya ke kita, ini bukan nyari kebenaran, Pak. Dia nak bandingkan dengan yang dia dengar di YouTube, gitu. Iya, jadi di Majelis Taklim ini sekarang lumayan berat seperti petugas penyuluh. Makanya bagi harus juga dinaikkan. Menurut kita dikasihkan. Ya Allah. Jadi masalahnya makin kompleks, Pak. Orang makin hebat teknologinya, masalah di lapangan itu mengenai fikih makin kompleks. Nah, saya udah nanya, kita jelasin hampir 1/4 jam. Giliran kita sudah kasih penjelasan, tapi kata Ustaz itu di YouTube gak begitu, Ustaz. Itu begitu, model-model akhir zaman itu begitu. Jadi makanya kalau ibu ngaji fikih ada perbedaan, itu bahkan cara sampai tajam sekali. Itu hal yang seperti itu biasa dalam masalah. Tadi saya sampaikan, selama kita mengikuti ijtihad orang yang cukup ilmunya, dan maka dalam fikih ibu dan sekalian, bapak sekalian, selemah apapun pendapat, kalau ada ulama yang sudah berijtihad, kita tidak boleh menyalahkan. Itu masalah fikih. Yang terakhir adalah air mana tadi? Wa ma'un najasin, dan air najis. Wa huwa alladhi halat bihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fatawayyar. Adapun air mutanajis ini air yang sudah terpercik oleh najis, terkena najis, dan airnya kurang dari 2 kulah. Air aqua 1 botol besar terjatuhi, mohon maaf, kotoran cicak, status dia berubah atau tidak berubah warna, rasa, dan baunya, tetap dia dihukumi sebagai air najis. Kenapa? Karena jumlahnya kurang 2 kulah. Tapi kalau airnya 2 kulah ini saya sampaikan saja konversi fikih modern. Ibu punya bak mandi tinggi, panjang, lebar 60 x 60 cm, itu udah 2 kulah. 60 x 60. Panjang 60, lebar 60, tinggi 60, itu sudah masuk konversi 2 kulah hitungan modern.
Karena kalau pakai hitungan klasik kan 500 nikel Baghdad kata Imam Nawawi, itu yang paling sahih kata beliau. Tapi kalau dikonversikan ke hitungan modern ya sekitar 60 tadi. Nah, ibu punya bak mandi 1 meter misalnya, lebar 1 meter, panjang 1 meter, penuh, dia posisinya kejatuhan najis, tidak mutlak otomatis menjadi najis. Artinya air itu masih bisa dipakai minum, masih bisa dipakai mandi, masih bisa dipakai menghilangkan hadas. Dengan catatan 3 tadi tidak berubah. Tidak berubah rasa, tidak berubah warna, tidak berubah bau. Nah, kalau 3 ini tidak berubah, cukup dibuang najisnya, airnya kembali suci. Kalau di atas 2 bulan. Tapi kalau air hanya 1 gelas, kejatuhan kotoran nah berubah nah tidak, tetap dihukumi najis. Kecuali yang jatuh adalah bangkai binatang yang tidak berdarah. Kalau pasahu, kalau dalam bahasa fikih, kumbang, lalat, semut. Cuma kalau dalam Fathul Qorib dijelaskan di dalam tutros, ketika tidak sengaja diletakkan. Ini yang sering buat pasal ibu-ibu nih. Pagi-pagi bapak mau ke kantor minta kopi, ibu nak buat kopi, kopinya gulanya banyak semut. Akhirnya kata ibu, aku masukin aja nanti disiram air kan ngambang dia ya kan. Kita ngambang baru buang semut. Nah ini namanya sengaja dimasukkan. Maka pagi-pagi ibu sudah ngasih bapak minum air najis. Kecuali orang lagi minum kopi tiba-tiba semut naik masuk, nah, itu nggak bikin najis. Kenapa? Karena lampu truk tidak sengaja diletakkan. Ini saja mungkin penjelasan mengenai toharoh pembukaan ibu 3 hari ke depan baru masuk kepada masalah wudhu, masalah mandi, masalah tayamum. Kita singkat-singkat saja.